Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita masih dengan fikih manhaji. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat duha. Sholat duha. Jadi pelaksanaan sholat duha itu bisa dimulai sejak matahari sudah naik sekira-kira 1 tombak. Jadi kalau kita tengok ke arah timur dan matahari itu sudah lebih tinggi dari mata kita kira-kira, maka waktu duha sudah masuk. Tapi afdalnya kapan? Afdalnya sholat duha itu dilakukan ketika sinar matahari mulai terasa hangat. Nah, itu yang kita sebutkan kemarin, padanan pelaksanaan sholat duha itu kebalikan dari sholat asar. Jadi kita bagi dua waktu antara sholat zuhur dengan sholat maghrib, kita dapat waktu sholat asar. Sholat duha pun demikian, kita bagi dua waktu antara sholat zuhur dengan sholat subuh. Nah, antara dua sholat tersebut kita lakukan sholat duha. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya sebenarnya untuk mengulang ikrar tadi, mengulang azam kita untuk menghindari dosa. Susah kita menghindari dosa 24 jam, maka cara yang paling mudah adalah kita potong-potong satu hari itu. Jadi kita pasang niat tidak melakukan perbuatan dosa dari satu sholat menuju sholat selanjutnya. Nah, itu gunanya sholat duha. Jadi istilahnya waktu rehat ya, dari kesibukan. Sibuk kita kerja, rehat di waktu duha. Rehatnya dengan apa? Ya rehatnya dengan sholat. Nah, kita juga sudah bahas kemarin ya sholat awwabin. Ada ibu-ibu yang bertanya kemarin tentang sholat awwabin. Di dalam fikih manhaji sholat awwabin itu dikatakan adalah sholat duha. Jadi duha disebut juga sholat awwabin. Sedangkan di Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, sholat awwabin itu kata Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah adalah sholat sunat yang dilakukan antara waktu maghrib menuju waktu isya. Itu sholat awwabin. Awwabin itu kan orang yang kembali pada Allah. Jadi standarnya orangnya seperti itu. Orang yang memang yakin dia akan kembali pada Allah, dia akan banyak-banyak melaksanakan sholat sunat. Nah, malam ini kita masuk pembahasan sholat sunat yang baru. Maksudnya pembahasannya yang baru, sholat sunatnya kulah lamu aduh. Yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah. Salat istikharah. Nah, salat istikharah ini asal katanya kan kha ya ra. Kha alif ra. Ya. Ini juga sama asal katanya dengan khair. Khair ini yang terbaik nih. Khair yang terbaik atau mukhtar. Ini asal katanya ini juga. Mukhtar, ini artinya apa? Pilihan.
Maka sholat istikharah ini artinya apa? Kalau wazan istif'al berarti minta pilihan. Ya, sholat minta petunjuk kata orang. Meminta petunjuk. Itu sholat istikharah. Nanti jawaban sholat istikharah itu yang jadi masalah. Sebenarnya pelaksanaan sholat istikharah ini tidak berbeda dengan sholat hajat. Sholat hajat, sholat yang kita lakukan karena ada hajat tertentu. Sholat kita 2 rakaat. Kita jadikan sholat tadi sebagai wasilah untuk doa yang akan kita panjatkan. Contohnya kita mau safar lah misalkan. Itu juga termasuk sholat hajat. Kita mau safar, kemudian kita sholat 2 rakaat. Kita berdoa kepada Allah, semoga selama safar saya selamat. Seperti itu. Itu kan sholat hajat juga. Atau anak kita mau ujian. Ujian PNS misalkan, sholat 2 rakaat. Lepas sholat 2 rakaat dia berdoa, ya Allah, dengan wasilah sholat ini saya berdoa semoga ujian saya dimudahkan. Seperti itu. Itu namanya sholat hajat. Jadi sama ya, sholat istikharah, sholat ini, sholat hajat, sholat tolak bala itu juga sebenarnya sama dengan sholat hajat. Ya, sholat istisqa nanti kita bahas. Sholat istisqa itu sholat minta hujan, tapi di sisi lain itu sama dengan sholat tolak bala ya. Menolak bala. Balanya apa? Balanya kekeringan. Jadi kita minta Allah angkat kekeringan dengan apa? Kita minta Allah angkat kekeringan dengan saqa ya. Siqayah. Siqayah itu artinya siraman, hujan. Ya, hujan. Nah, makanya disebut istisqa, minta hujan. Jadi di satu sisi minta hujan, di sisi lain menolak bala kekeringan. Makanya ada nanti tambahan-tambahan. Apa kira-kira amal yang kita lakukan agar doa kita itu lebih besar potensi dikabulkan oleh Allah. Nah, sekarang kita bahas dulu sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat 2 rakaat yang dilakukan di luar waktu makruh. Waktu makruh juga sudah kita bahas setelah subuh sampai masuk waktu duha. Ketika matahari tepat di atas kepala sampai zuhur masuk. Yang ketiga, setelah asar sampai masuk waktu maghrib. Ini waktu makruh sholat. Sebagian ulama menyatakan ini waktu haram sholat. Pokoknya jangan sholat di waktu-waktu yang 3 ini. Setelah subuh, setelah sholat subuh sampai waktu duha. Ketika matahari tepat di atas kepala sampai waktu zuhur masuk. Setelah asar sampai maghrib. Maka di waktu selain itu, misalkan antara maghrib sampai isya, antara isya sampai subuh, antara zuhur sampai asar, antara duha sampai menjelang zuhur, itu waktu diperbolehkan sholat apapun. Termasuk sholat sunnah mutlak, termasuk sholat istikharah yang kita sebutkan sekarang. Ya. Jadi sholat istikharah ini, faidah sholat itu kan kita dapatkan setelah sholat. Makanya tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, kecuali sholat yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya mendahului sholatnya. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid setelah subuh. Anggaplah misalkan ibu sholat subuh di sini, kebetulan ada kajian subuh di Ansarullah contoh. Nah, jadi barangkali kita dari Siko tiba di Ansarullah. Sampai di Ansarullah kan setelah subuh itu, waktu duha belum masuk, boleh sholat tahiyatul masjid. Boleh. Ya, boleh. Karena salat itu ada sebabnya. Atau contoh lain di masjid kita sendiri, misalkan setelah subuh kita ngaji misalkan di masjid, kita berzikir dulu di masjid, ternyata batal wudu. Pergi kita berwudu. Setelah berwudu masuk kita ke dalam masjid. Sebenarnya secara konsep kita masih belum keluar masjid. Ya, karena WC itu juga milik masjid walaupun bukan masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid, kita melaksanakan sholat sunnah wudhu. Itu boleh kapanpun. Kapan kita berwudhu, silahkan laksanakan sholat sunnah wudhu, karena ada sebabnya. Atau kebetulan gerhana matahari terjadi setelah asar. Misalkan, boleh jadi gerhana matahari terjadi setelah sholat asar. Dan kita tadi katakan bahwa setelah sholat asar itu tidak boleh sholat. Tapi sekarang sebabnya ada. Apa itu? Gerhana. Ya sudah, kita laksanakan sholat gerhana walaupun ketika itu lepas sholat asar dan belum masuk sholat maghrib. Kenapa? Karena ada sebabnya. Ya, tapi kalau sebabnya setelah sholat, istikharah ini kan sebabnya setelah sholat. Kita sholat sekarang, dipermudah urusannya setelah sholat. Nah, makanya
istikharah, sholat sunnah mutlak atau sholat hajat itu tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Istisqa, nanti kita bahas. Istisqa nanti ada 3 level ya Bu ya. Sebab kita bahas dulu sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Ya, yang kita bahas dulu sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Sholat rawatib petang, sholat qiyamul lail, kemudian sholat duha, sekarang sholat istikharah. Dasar kenapa disunahkan sholat istikharah adalah ajaran Nabi, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Idza hamma ahadukum bil amri," apabila kalian ingin melaksanakan sesuatu. Nah, perhatikan, ini bukan ketika kita ragu antara dua pilihan. Orang kan biasanya istikharah kok aciknya ingin dapat jodoh misalnya. Nyo ragu, aduh 2 orang datang melamar, sianan kira-kira akan dipilih, salat istikharah cik dulu. Enak. Atau nyo mendapat peluang kerja di 2 tempat, kira-kira di mana tempat kerja yang paling baik, salat istikharah. Nanti kita akan sampaikan juga pandangan Imam Nawawi ya. Yang Nabi sampaikan apa? Idza hamma ahadukum bil amri. Apabila salah seorang kalian sudah ingin melaksanakan sebuah perkara, sebuah urusan, falyarka rak'ataini min ghairil faridah. Maka salatlah 2 rakaat bukan salat fardu. Ya, salatlah 2 rakaat bukan salat fardu. Kemudian hendaklah dia berkata, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta yang terbaik dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratika, dan aku minta kemampuan dengan kudratmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta dari kebaikanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkaulah yang mampu, engkaulah yang kuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu dan aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau tahu perkara-perkara gaib. Panjang doanya kiranya Bu ya. Catat, enggak? Di modul ada catat doanya. Enggak. Enggak ada ya. Catat lah. Pentilah catat, enggak tekan lalu deh Bu. Jadi Bu buat catatannya. Kita baca saja ya. Kalau ragu buku doa salat istikharah. Baca lihat di Google balik. Nah, nambo membaca kini palapeh utang membaca hadis. Ya, sebab ikut hadisnya, kita bacakan hadisnya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li. Ya Allah, jika berdasarkan ilmumu perkara ini bagus untukku dan untuk agamaku dan untuk kehidupanku dan untuk akhiratku, maka mampukanlah aku untuk urusan ini. Itu doa. Wa yassirhu li, dan mudahkan perkara ini bagiku, summa barik li fihi, kemudian berkahi aku dalam perkara ini. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu. Tapi jika ternyata urusan ini berdasarkan ilmumu tidak baik untuk aku, maka palingkan aku dari urusan ini dan palingkan urusan ini dari aku. Faqdur liyal khaira haitsu kana, dan mampukan aku untuk yang terbaik dimanapun ia. Tsumma raddini bihi, kemudian ridhoilah aku dengan perkara tersebut. Setelah itu baru sebut wa yusammi hajatah. Nah, kemudian dia sebut apa yang spesifik, apa yang dia inginkan. Nah, ada pandangan. Kalau yang umum yang kita sebutkan tadi, istikharah ini kita tertambat pada 2 pilihan, kita tidak tahu dari 2 pilihan ini mana yang lebih baik. Tapi kalau berdasarkan redaksi hadis ini, berarti kita sebenarnya sudah menentukan pilihan. Kita sudah melakukan kajian. Contohnya, perempuan atau laki-laki. Padusi ke padusi aja contoh laki-laki. Sekarang laki-laki ini di hadapannya ada 2 orang perempuan. Ada 2 orang perempuan yang siap dinikahi. Dionjoan kanyo padusi baduo. Ya.
cek rancak, cek mani. Nan jale padusi asli. Itu yang perlu kalau kini kau rusuh. Ya, kini kau cara melihat jodoh, yo. Cara melihat jodoh. Perempuan tuh dinilai dari mana? Cantiknya, cantiknya, pintarnya, keluarganya, agamanya. Mana akan dijadikan standar pertama ketika memilih padusi? Kau anggap laki-laki ku yo top markotop nyo ada 10 padusi dionjokan kanyo. Yo. 10 padusi dionjokan kanyo. Lah tentu harus ada eliminasi nak. Ada 10 cek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lan luah. Baca romanya dia yang pertama, Bu. Agama dulu. Lah nanelo agama 5. Tinggal 5. Iya mode itu. Tuh ale. Keluarga. Kiranya dari nalimo ko keluarganya naniko udahnya pamabuk, naniko udahnya overdosis. Sore. Itu ya. Kan rusuh awaknya ke jadi mama anak awak. Ale. Ancaknya dulu tuh sentiangnya dulu. Iya keluarga aku termasuk. Cari nancak mode itu. Kironyo ko buruak codet. Tuh tinggal 2 nan kecil lihat. Mana sentiang? Iko salah. Iko salah. Caronyo berarti ibu menikahi atau laki-laki tadi menikahi yang iko deknya rancak. Harusnya agama tuh paling terakhir, sadiangan paling rapi itu sih. Agama tuh menjadi standar bos terakhir tuh harusnya. Ya, jadi kalau ada 10 calon, dan pertama kali membuat laki-laki ketujuh padusi apa? Rancaknya dulu jadi. 5 ndak rancak, ayolah. Ini 5 ko rancak aja tapi ndak tipe yang bo coret. Tu ale. Baru kayu le nak. Kalau ndak kayu lah kayu jo. Kayu le. Kiranya nan 2 ko kayu terakhir na waar. Biarlah rancak asal kayu. Ya itu sesuai. Kalau dulu kalau anak-anak merantau tuh cik orang kayak biarlah buru asal orang awak janji ya lu ya. Harusnya biarlah rancak asal orang awak. Ada orang awak nam buru. Iya. Kayu hati ya. Tapi orang kayu tuh kalau babi nici alun kayu. Aduh. Kok kaji-kaji sensitif suka ya. Lah sampai ke mana kaji ngaji salat istikharah sebenarnya kok. Lah ndak ngaji jodoh, tapi kok ditunjuk lo cara mencari jodoh ke ibu cari minantu bagaimana? Ya, jadi rancaknya dulu. Kalau ada orang datang melamar anak bapak, anak ibu, tanya dulu karena romannya mulai ketujuh ndak. Kalau ndak usah lanjut. Kalau ndak, ya mana Pak? Kalau ndak usah lanjut. Sebab tujuan utama menikah itu apa? Menghindarkan diri dari zina. Ya, nyo solehah, nyo santiang. Tapi laki-laki kan nak ketujuh deh, no, secara fisik. Efeknya apa? Masih mencari-cari jo. Nah, itu nan kita takutkan. Ya, dan payah aja zaman kini kok. Kecil anak-anak kini bakok semua menikah aja si anu tu alah nyaman bacewek beda ya. Orang ketika bacewek yo kalau balanjo nyo membayar ni nak lah bi lipstick dia udah balian cik nak. Aku piti. Bila menikah nampak mencelik lipstick sebininya dirinya jilbab bininya. Nah, itu video anu. Ya, jadi jangan percaya mana standar duit TikTok tuh. Sampai macam kok, ancaknya santiangnya dicek, kiranya kok santiang kok indah, keluarganya kok kayu kok indah. Kemudian terakhir baru pilih ya, tinggal 2 mana paling hebat agamanya. Iko kiranya paling hebat agamanya, pilih ya iko. Berarti nanti kok dinikahi dek karena apa? Dek agamu. Berarti alasannya nanti bako apa menikah jo ibu, kecapaknya agamonyo rancak. Tapi kalau nanti kok bako apa menikah jo ibu ajaweknya ikut yang paling rancak. Itu beda. Jadi bos terakhir agamu, sadingan paling rapi. Nah, kalau kita pakai riwayat hadis tadi,
Maka sholat istikharah dilakukan setelah eliminasi ini. Allah dapet dewa bare atiambo kesimpulan nahwa bare atiambo kepadusi kuah barunya sholat istikharah. Barunya sholat istikharah. Istilahnya apa? Menilai pilihan berdasarkan alasan-alasan logis. Itu namanya ikhtiar zahir. Itu namanya ikhtiar zahir. Tapi sholat untuk menentukan pilihan itu namanya ikhtiar batin. Samo jo bau saho, samo jo karajo. Kita keluar rumah untuk mencari rezeki itu ikhtiar. Ikhtiar zahir. Ikhtiar batinnya apa? Doa. Kedua-duanya harus sayang. Tak masuk aja itu. Jadi jangan datang 10 misalkan pilihan kemudian langsung sholat istikharah. Tidak seperti itu caranya. Ya, tetap mesti ada ikhtiar zahir kita. Nah, jadi setelah kita tentukan pilihan, kita sholat istikharah. Untuk apa sholat istikharah? Memantapkan hati. Kalau mantap hati kita bahwasanya inilah yang terbaik, nah maka laksanakan itu. Pada etiawa laksanakan itu. Tak masuk ke pemilu bagai kuah. Masuk pemilu ku Pak yo. Kalau ragu ada beberapa pilihan, ya sholat istikharah. Ibu-ibu ada sholat istikharah sebelum pemilu selama kok. Atau mangko ndak salamai ya nagari. Ya. Salat istikharah dulu. Siapa kira-kira yang terbaik yang akan saya pilih? Hanya ikhtiar zahir itu apa? Ikhtiar zahir, kita lihat dulu track record. Siapa kira-kira calon yang cocok? Siapa calon yang misalkan punya track record baik, orangnya amanah, kamu saji tidak ketika ke kampanye saja, contohnya seperti itu. Ya, setelah ada kita lakukan pengujian zahir seperti itu, baru kita sholat istikharah. Doa kita pada Allah, mudah-mudahan kalau ini betul pilihan saya mudahkan ya Allah. Nah, jangan palingkan urusan ini dari saya. Nah, itu sholat istikharah. Nah, hadis yang kita sebutkan tadi itu juga termasuk sholat hajat. Karena ketika Nabi SAW katakan idza hamma ahadukum bil amri, hamma itu juga bisa diartikan ingin. Kalau kamu ingin sesuatu, sholatlah 2 rakaat. Kalau kamu ingin sesuatu, sholatlah 2 rakaat. Kan sama dengan itu. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, sholatlah 2 rakaat. Tidak pula Nabi spesifik katakan, kalau kamu ragu antara 2 pilihan, sholatlah istikharah. Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi bilang apa? Apabila salah satu kamu ingin dengan sebuah perkara, maka sholatlah 2 rakaat. Maka ini juga menjadi dalil pelaksanaan sholat hajat. Iya Bu. Allah sholat hajat, Allah sholat istikharah, ragu juga. Ulang ya. Sama sholat istisqa ya. Sudah sholat istisqa enggak turun juga hujan, ulang ya. Enggak salah hawa apa? Salah hawa wa istikharah surang. Ya kan berarti istikharah ini istikharah zahir, datangi orang-orang ahli juga. Ya, misalkan kita tidak tahu pilihan, tanya pada orang yang kita anggap tahu. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memimpin sidang siapa yang akan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab wafat. Draw. Ya, sama suara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan. Sedangkan pimpinan sidang ketika itu Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika itu voting, voting, tapi nan melakukan voting ndak orang gilo doh. Dan melakukan voting sahabat-sahabat pilihan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi ketika itu karena draw, apa kata Abdurrahman bin Auf sebagai pimpinan sidang? Nah, sekarang siapa yang akan jadi khalifah tergantung suara saya sebagai pimpinan sidang. Sebab anggota sidang berenam, tambah Ibnu Umar sebagai saksi, tambah Abdurrahman bin Auf sebagai pimpinan sidang, total 8. Cik saksi, cik pimpinan sidang. Kata Abdurrahman bin Auf, sekarang Ibnu Umar tidak punya hak suara karena dia cuma pengamat, cuma saksi. Nah, sekarang saya sebagai pimpinan sidang, tinggal suara saya yang menentukan siapa yang akan menjadi khalifah. Istikharah beliau dulu 3 hari. Istikharah dalam artian apa? Memang keliling beliau, bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat senior.
Umar bin Khattab dicucu orang, pisaunya beracun, sekarat, akan meninggal. Kita harus menentukan pilihan khalifah, siapa kira-kira yang akan jadi pengganti Umar bin Khattab. Itu ditanya-tanya ke sahabat. Kecil sahabat, Ali bin Abi Thalib itu laki-laki mulia, Utsman bin Affan juga laki-laki mulia, akan tetapi Utsman bin Affan menjadi menantu Nabi 2 kali. Ya Bu, ya, ada 2 anak Nabi yang menjadi istri Utsman bin Affan. Kalau Ali bin Abi Thalib sekali, Siti Fatimah. Kalau Utsman bin Affan, Ruqayyah, Ummu Kulsum, 2, wafat 1 diganti dengan anak Nabi 1 lagi. Saking sayangnya Nabi pada Utsman bin Affan. Kalau meninggalnya tetap di rumah kami. Begitu lah kira-kira. Tetap jadi menantu awak. Bentuk itu kira-kira kata Nabi SAW. Itu menjadi salah satu alasan. Apalagi kelebihan Utsman lebih senior, lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib. Contohnya seperti itu. Maka kemudian pilihan Abdurrahman bin Auf jatuh pada Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan cuma dengan sholat saja, tapi juga dengan pada Utsman jatuh. Ya, pada Utsman bin Affan jatuh pilihan Abdurrahman bin Auf. Jadi istikharah jangan cuma sholat saja. Sama yo, orang kini terbalik-balik yo. Kalau di Jawa banyak, Ustaz, apa amalan agar bisa dapat anak soleh? Yo, orangku kadang-kadang minta apa zikirnya, kan itu. Apa ayat Al-Qur'an nan dibaca. Iyo, baca ayat Al-Qur'an itu penting juga. Tapi kalau ingin dapat anak soleh, cara lain juga harus ikhtiar zahir. Kita juga harus jadi soleh. Ustaz, apa kira-kira amal yang bisa saya lakukan untuk bisa berangkat haji contoh? Yang amal yang kira-kira bisa saya lakukan untuk berangkat haji? Ada salah satu ulama di Jawa setiap tahun berangkat haji, kecuali pas Covid, setiap tahun berangkat haji. Ditanya apa amal, kiranya amalnya apa, setelah tahiyatul akhir, ya innaka hamidum majid, kan doa dari tipuan Dajjal. Hanya ditambahnya lo doa, ya Allah berilah aku rezeki bisa menziarahi rumahmu yang mulia, ya baitakal karim, pakai bahasa Arab. Itu doanya. Tidak tinggal-tinggal doa untuk bisa berangkat haji dari beliau, sehingga beliau berangkat haji setiap tahun. Tapi itu usaha apa namanya tuh? Batin. Dan usaha zahirnya mana? Cari pitih. Kan yo. Untuk berangkat haji kok perlu pitih. Maka itu perlu jangan mode itu caranya untuk berangkat haji yo Ustaz yo pak banyak saja salawat atau bakuruang saja di rumah banyak-banyak baca salawat. Enggak. Ya, tetap dua-duanya kita jalankan. Ikhtiar. Jangan remehkan doa, jangan pula remehkan ikhtiar zahir. Ikhtiar zahir. Dan rezeki kalau ditentukan di Allah, iya memang rezeki itulah ditentukan di Allah. Salah saya di Allah. Pinanawak kan menjapui loh. Ya, yang kita juga menjemput tadi rezeki. Nah, itu tentang salat istikharah, salat hajat. Nah, salat hajat juga ya, dalil salat hajat. Nah, Imam Bukhari setiap akan menulis hadis untuk kitab sahih beliau, Sahih Bukhari, beliau salat 2 rakaat terlebih dahulu. Salat Imam Bukhari 2 rakaat baru beliau tulis hadis. Nah, sebagian muarikh menyatakan bahwa salat yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini adalah salat hajat juga atau salat istikharah juga. Kan hadis yang ditulis itu bahaya andai misalkan hadis itu palsu. Makanya Imam Bukhari salat dulu 2 rakaat untuk memantapkan hati bahwa hadis ini memang hadis asli. Setelah salat 2 rakaat baru kemudian beliau menulis hadis. Ada lagi sahabat Nabi SAW mampu lupa. Ini ketika ditawan oleh orang-orang kafir akan dihukum mati. Ketika akan dihukum mati, ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengisahkan, ketika akan dihukum mati, permintaan terakhirnya apa? Izinkan saya sholat. Sholat menjelang dihukum mati. Dihukum mati oleh lawan. Tidak kita yang menghukum. Akan dibunuh dia oleh lawan, oleh orang-orang kafir. Nah, dia sholat dulu 2 rakaat. Tidak ada Nabi ajarkan siapa yang akan dipenggal oleh lawan, hendaklah dia sholat 2 rakaat. Nabi tidak bilang seperti itu. Tapi ini bisa kita lekatkan atau kita masukkan ke dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dia ingin mati dalam kondisi husnul khatimah, sehingga dia sholat dulu. Apa guna sholat? Ya berdoa agar Allah jadikan kematiannya itu kematian husnul khatimah. Nah,
Jadi itu sholat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Walaupun tidak dianjurkan secara umum, namun secara khusus boleh jadi berjamaah lebih dianjurkan. Seperti qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Nah, selanjutnya sholat yang tidak dianjurkan berjamaah adalah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat yang tidak ada sebab, sholat yang tidak ada nama. Namanya ndak do, waktu khususnya ndak ada, sebab khususnya ndak ada. Makanya disebut apa? Sholat sunnah mutlak. Apa arti mutlak? Tidak muqayyad, tidak ada embel-embelnya. Apa yang kamu lakukan tadi? Sholat sunnah. Contoh, setelah zuhur atau mungkin sekarang setelah maghrib seperti ini, sholat 2 rakaat. Ditanya oleh kawan, sholat apa kamu tadi? Sholat sunat. Sholat sunat apa? Ya sholat sunat. Nah, tuh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Tidak ada namanya. Jadi tidak ditanya-tanya apa loh. Sholat sunnah apa tuh? Ya sholat sunnah. Karena kata Nabi, as-sholatu khairu maudhu'. Sholat itu sebaik-baik ibadah. Istakfir au aqil. Salat itu sebaik-baik ibadah, perbanyaklah. Atau kalau kamu mau, tidak apa-apa juga sedikit, kata Nabi SAW. Sengaja aku salat sunat karena Allah, selesai. Ya, sengaja aku salat sunat karena Allah Ta'ala. Sama aja sedekah. Salat sunnah mutlak ini sama dengan sedekah. Contoh, ibu keluar dari masjid, ibu agiah pitih ke orang 10.000. Batanyo kawan, sedekah apa tuh? Aja ibu. Apa jawabnya bu? Ya sedekah. Ya sedekah. Tidak zakat. Tidak zakat. Sedekah dek ke satu tes CPNS. Tidak. Sedekah dek orang ke puasa. Tidak. Pokoknya sedekah. Nah itu juga sama seperti ini. Ya sedekah mutlak, sholat sunnah mutlak juga seperti itu. Sholat apa tadi? Sholat sunnah. Niatnya juga seperti itu. Sengaja aku sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, sholat sunnah mutlak, sebagaimana kita katakan tadi, tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Kecuali di Makkah. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, kapanpun mau melaksanakan sholat sunnah mutlak, itu diperbolehkan. Mau setelah subuh, mau sebelum zuhur, mau setelah sholat asar menjelang sholat maghrib pun tidak jadi soal. Karena itu pula keistimewaan Masjidil Haram. Itu keistimewaan Masjidil Haram. Tidak ada waktu terlarang untuk sholat di Masjidil Haram. Tapi kalau selain dari Masjidil Haram, tetap diperhatikan waktu-waktu terlarang tadi. Nah, tentang sholat, enak sholat seperti ini, cara edukasi orang, cara edukasi. Kalau nampak oleh kita orang sholat subuh, setelah sholat subuh dia berdiri lagi, sholat pula dia 2 rakaat. Atau setelah sholat asar berdiri dia, sholat pula dia setelah sholat asar. Kita kalau nan mengaji, ada kaidahnya dalam dalam keilmuan loh. Tuh. Man kathura ilmuhu wala ingkaruhu. Nah, siapa yang banyak ilmunya, sedikit pengingkarannya. Siapa yang banyak ilmunya, sedikit pengingkarannya. Luwes. Tapi kalau orang sedikit ilmu, orang salah saja di matanya. Bahkan walaupun yang dilakukan orang lain itu benar. Sebagaimana kita dahulu sampaikannya,
orang tidak biasa sujud tilawah ketika sholat. Kebetulan dia sholat subuh di masjid jauh dari rumahnya. Ketika imam katakan wahum la yastakbirun, Allahu Akbar, kece imam. Naninyo ruku', sedangkan orang lain sujud. Keceknya. Sasik ke musaji. Ganji lo musaji. Koko cek. Ndak ruku', ndak iktidal langsung meluncur saja sujud, keceknya. Ya. Kalau dia ndak belajar, sampai mati dia akan nuduh orang lain itu sesat. Sampai mati dia akan nuduh orang lain sesat. Gara-gara apa? Ndak mau bertanya. Tapi kalau kamu hanya bertanya ke imam setelah sholat, kan rasuah sebenarnya. Imam bakok tadi sholat, bakok sujud tadi, bandak do ruku'nya kayak, bandak do iktidalnya kayak. Kalau bertanya kan bisa imam menjelaskan, oh tadi kami membaca surah Alif Lam Mim Sajadah, pas di ayat sajadah disunahkan sujud tilawah namanya, makanya kita tadi sujud. Akan kalau serupa itulah suah. Tapi orang-orang kini kan tidak nampak orang lain amalnya berbeda dengan yang biasa dia amalkan, hanya pulang saja menyimpan suuzon tadi dia. Ya, ambo ndak sembahyang di situ lah ganji lu sembahyang subuhnya. Atau dia biasanya sholat di masjid yang kunut tiap subuh, contoh. Dia sholat di masjid yang berkunut tiap subuh sehingga dia mengira kunut itu wajib. Sebenarnya kunut itu kan sunnahnya. Kalau ditinggalkan kunut, sholat tetap sah. Tapi sekarang karena dari kecil dia sudah sholat di masjid yang membiasakan kunut, dia mengira kunut itu wajib. Sekali-sekali dia sholat di masjid Muhammadiyah, kemudian sudah sholat, keceknya ganji Allah siko ya. Banyak doa-doa, santiang orang siko nak perlu berdoa gitu cek. Ya, tapi kalau bertanya kan lah suah tuh. Kalau mau bertanya, makanya menambah ilmu itu penting, tujuannya agar kita tidak gampang menuduh orang salah. Sehingga yang akan kita perbaiki itu bukan yang khilafiyah, tapi sesuatu yang benar-benar salah. Sesuatu yang benar-benar salah saja yang diperbaiki. Contohnya sesuatu yang benar-benar salah. Ya kok nyanyi Indonesia Tanah Air Beta, kayaknya di musaji itu ya, peluan tuh enak. Saya itu perlu. Tapi kalau orang berzikir di masjid, biarlah zikir di masjid. Kalau orang di masjid, baca Quran di masjid, biarlah baca Quran di masjid. Ya. Atau contoh lainnya, contoh orang yang kurang ilmu, jalan dia di sebuah masjid jam 6:30 pagi. Bu, Pak, jalan dia di sebuah masjid jam 7 pagi. Tarang adeknya azan di dalam musaji. Keceknya ganji lu musaji siko ya. Azan subuh jam 7. Padahal yang azan itu anak-anak didikan subuh. Anak didikan subuh itu kan ada penampilan-penampilan, penampilan azan dari si fulan. Enggak. Jam berapa azannya? Itu azan namanya tuh. Azan baraja, bukan azan main bau orang sholat. Jadi kecil yang perlu aku lah bid'ah lo kok azan jam 7 pagi di malu Nabi majan. Ini Nabi tidak majan. Nabi tidak perlu ada melarang. Maka azan yang dilakukan ketika itu apa tuh? Zikir mutlak, namanya taklim, mengajarkan anak untuk azan. Ya entahlah anak-anak didikan subuh kalau di siko insyaallah ya. Di banyak tampe kalau didikan subuh lay azan, ketika lama masuk wana waktu itu ndak mau anak-anak ku azan. Lah, yang akan kita bahas nih waktu terlarang ini. Andai setelah asar nampak oleh kita orang sholat, sudah sholat asar, tagak lo nyoba lihat. Ya, karena kita punya kaidah tadi, kalau sudah ada ilmu kita tidak akan gampang nyalahkan orang. Ya, atau kita tanya, silakan tanya kalau mau tanya. Tapi kalau misalkan kita ada ilmu, kita husnuzan saja. Mungkin dia ini sholat zuhur jamak takhir, masuk dia ke masjid kita, kebetulan di masjid orang sedang melaksanakan sholat asar, sehingga dia dahulukan sholat asar. Setelah sholat asar dia kembali berdiri untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu contoh. Kalau ada potensi husnuzon kepada saudara, maka potensi husnuzon ini yang kita dahulukan. Atau misalkan
setelah subuh lah misalkan ya, itu yang kita sebutkan, kita ceritakan kemarin. Setelah subuh berdiri dia lagi sholat 2 rakaat, bakok sholat 2 rakaatnya sudah subuh, manganya kok ndak do sholat sunat setelah sholat subuh. Nah, maka husnuzon saja kita, boleh jadi dia terlambat datang ke masjid sehingga tidak keburu, tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunat fajar, sedangkan dia biasa melaksanakan sholat sunat fajar. Maka kalau tidak sempat melaksanakan sholat sunat fajar, diqadha. Kan ada pembahasan qadha kemarin kita bahas ya. Sebagian ulama menyunahkan qadha sholat sunnah fajar kalau tertinggal. Nah, jadi lapang wak jadinya. Kalaupun memangnya salah, aku ada nilai yang ambo ambil dari Ustadz Zulfahmi, guru ambo di Parabe dulu. Di anak-anak kelas 1 tahun ajaran baru biasanya. Tahun ajaran baru kalau di pesantren itu kan ya anak-anak baru tuh banyak baru-baru siak loh. Setelah subuh sholat sunat, setelah asar sholat sunat, pokoknya banyak sholat sunat. Jadi ada anak-anak kelas 1 itu setelah subuh berdiri dia, setelah doa berdiri dia melaksanakan sholat, sudah takbir. Beberapa santri senior, beberapa murid senior ingin mana puaknya, nak do sholat sunat setelah subuh do. Nampak deh Ustaz Zulfahmi itu. Kecik beliau, biar sajalah, biarkan saja dia sholat, itu kecik beliau. Bakok biarkan saja Ustaz, sebab setelah subuh ini sholatnya ndak haram. Beliau ambil pandangan yang menyatakan bahwa sholat itu tidak haram, tapi makruh. Nah, makruh itu apa hukumnya? Badoso enggak? Enggak badoso. Ya enggak badoso. Ya, tapi jawab beliau modeko. Biasalah, kecil Ustaz. Batu Ustaz kan enggak boleh sholat sunat setelah sholat subuh. Kecil Ustaz Zul. Kamu mungkin lo masuk neraka gara-gara itu. Kamu mungkin lo masuk neraka gara-gara itu, gara-gara sholat sunat. Itu barangkali perlu kita jadikan sebagai pembelajaran juga untuk hal-hal lain. Banyak sekarang kita temukan orang gampang-gampang saja menyalahkan amal-amal saudaranya yang berbeda dengan amal dia. Contohnya ibu-ibu baca Yasin lah yo. Wak larang lah ibu-ibu ku baca Yasin malam Jumat ku Al-Kahfi. Kalau model Ustaz Zul tadi guru ambo tu mencari paling-paling hanya mengecek biasalah batu. Kamu mungkin lo masuk neraka gara-gara baca Yasin. Tak bayang dia pak atau maulid Nabi kini lah kalau masuk bulan maulid ya nak gara-gara ceramah maulid ke masuk neraka kan nak mungkin. Hati-hati yo, menuduh orang lain melakukan bid'ah berarti kita bilang kamu masuk neraka. Wak kecian orang kau masuk neraka. Bayangkan ya nak antri masuk neraka kau pezina, pencuri, koruptor, orang homo. Nyolah siap-siap baris-baris masuk ke neraka kau di absen dek malaikat malik. Pulan masuk ang manga. Merampok, masuk. Pulan, masuk, ang manga, korupsi, ayo ang masuk. Pulan, ang manga, bezina, ayo ang masuk. Ibu Aminah, ibu mengasih kau bu, baca Yasin, anda kamu mungkin saja tu, aduh. Yo Pak Samsudin, Pak mengasih kau Pak, ambo maulid Nabi ceramah hadir ambo, anak kado, kamu mungkin lah masuk neraka orang seru. Pak Habib masuk neraka batu jangguitnya pendek nak aduh. Ya sabab masuk neraka tu dek kerana apa? Maksiat perlu. Maksiat mungkar, sesuatu nan jaleh-jaleh haram. Kalau sesuatu itu bukan mungkar atau malah boleh jadi sesuatu itu sunnah walaupun dalilnya dalil itu dalil turunan, maka kita jangan larang. Yang akan dinahi, yang akan dicegah dalam agama itu apa? Mungkar. Halus kok pilihan bahasa dalam Al-Quran. Allah nyuruh kita amar wajib nahi haram atau amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amar wajib nahi haram. Batu, kok untuk membuka kalau ada khilafiyah wajan bakadeh-kadeh mana aja penape nanawa pegang. Peganglah apa yang akan kita amalkan. Kalau ada saudara kita yang berbeda dengan amalan kita, hargai saja. Selama tidak melakukan maksiat. Selama itu tidak dosa. Itu barangkali. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan bahas solat sunat yang disunahkan berjamaah. Kita mulai dengan solat hari raya. Dan karena kita membahas solat hari raya, sekalian nanti kita bahas tentang kurban. Ya Bu ya, Bapak ya.
Wallahu taala a'la wa a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.